Halo, Samsul. Halo, aku pingin tahu ini agama apa ini? Kristen lah. Oh, agama Kristen. Ku dengar dari kawan-kawanku yang agama Kristen Yesus Kristus itu sendiri yang mencabut nyawa ibunya ya. Nggak ada konsep mencabut nyawa di iman Oh, Kristen. Hmm. lalu bagaimana dia punya ibu mati ya? Dia mati karena mendapatkan kodrat setelah jatuh ke dalam dosa dari Adam. Sehingga manusia itu bisa mati. Oh, makanya ibunya itu mendapat dosa daripada perbuatan yang lalu ya. Bukan. Dampak dari keberdosaan Adam, yaitu bisa mati, itulah yang diterima oleh Bunda Maria. Tetapi Yesus itu kan Tuhan. Bagaimana dia tidak bisa menyelamatkan ibunya? Ibunya sudah dibangkitkan. Nabimu aja yang belum bangkit. Tetapi Kekasihnya kenapa tak dibangkitkan? Itu aja. Kan oh, nabimu kan kekasih Allah. Suruh bangkitkan dulu. Cemana rasanya kok dicabut kekasihnya? Bagai kekasih yang tak dianggap aku hanya bisa mencoba mencabut. Ku yakin dicabut-cabut. Udah ngasal nyanyinya. Halo Yesua. Oh, Iya, ngeri kali halo. namanya nih. Tolong, Ya, tolong Apa cari bang? turunin. Nggak boleh nama itu. Itu pengolok itu. Oh ya kak? Itu kan nama Tuhan Yesus. Kita panggil nama dia itu siapa dia itu? Jangan dinaikkan pengolok itu dari tadi. Oke kak. Nah, tengok ta. Ini ya pena tua yang kena nomor 7. 1 sampai 7 habis. Udah nggak capek dia. Hah? Kita Biarin diemin ya, aja. emang dia harus segigih itu mendengarkan firman Tuhan di sini. Oh iya kak ya. Biarin aja. Sebagai kekasih. Aku nggak tahu ta. Jadi kau bilang aja nanti kalau Siap. misalnya apa. Udah kena blokir dia. Tenang aja. Oh, karena dia nanya tadi. Dari nama tuh, tadi kan ada juga Paulus penyesat, itu aku dari tadi tuh. Apa nama dia itu kan ini. Mengerikan. Oh. Halo, Opa. Selamat sore. Ih, gondrong doang. Disalib kagak. Ayo, silakan Opa. Mau tanya nih. Hmm. Saya pernah tuh di TikTok ada yang khotbah gini. Dia baca Itu dulu. bukan mau tanya, mau curhat. Iya. Dia diawali dengan ayat gini, apa yang kau dilepas di bumi dilepas di surga, apa yang kau ikat di bumi diikat di surga. Itu kan kalau tidak salah tentang perutusan para rasul kan, kuasa yang diberikan Yesus kepada para rasul. Cuman dia kutip ayat itu tapi dia punya isi khotbahnya, makanya harus mengikatkan diri kepada Tuhan. Itu kan tidak benar ya. Malah kita yang mengikatkan diri kepada Yesus. Iyalah, masa enggak? Iyalah. Kalau kau nggak mengikatkan dirimu kepada Yesus, bagaimana kau bisa bersatu dengan Yesus? Enggak, maksudnya konteks ayatnya itu kan. Konteksnya itu adalah imam. Konteksnya itu kan waktu Anda mau menjelaskan? rasulan itu kan. Anda mau menjelaskan? Oke, biar saya jelaskan itu apa yang kau ikat di bumi dan terikat di surga. Ya. Saya minta penjelasan justru. Oke. Tapi statement tadi saya tidak bisa salahkan karena memang harus kita mengikat diri kita kepada Kristus. Oke, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Itu adalah otoritas yang diberikan kepada para rasul dalam mengampuni dosa umat di dalam pertemuan jemaat. Kamu bisa baca itu di dalam Matius 18 ayat 18. Tapi kalau kamu baca dari ayat 15-nya,
Di situ konteksnya ada seorang jemaat yang berdosa, maka rasul itu akan melakukan sakramen pengakuan dosa terhadap orang yang berdosa itu. Maka ketika imam itu mengatakan dosamu sudah diampuni, maka Bapa di sorga juga sudah mengampuni dosanya. Gitu. Itu konteksnya adalah pengakuan dosa. Gitu Opa. Ada lagi yang mau ditanyakan Opa? Itu aja dulu. Ya, Tuhan Oke, berkati. terima kasih. Sama-sama. Itu ya, itu konteksnya adalah pengakuan dosa, sakramen pengakuan dosa. Sebagai kekasih yang tak dibangkitkan, aku hanya bisa mendoakan saja. Halo, Halo, pernah sukses? boleh bertanya? Boleh. Apa sih perbedaan membuat dan menciptakan? Membuat membuat itu membuat sesuatu yang ada dari yang ada menjadi yang ada baru. Tetapi kalau menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti kadang-kadang manusia itu bilang menciptakan, berarti itu salah ya kak? Bisa juga karena dia membentuk sesuatu dari sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru. Ada. Berarti itu membuat. Iya. Oke, cuma itu kak. Siap. Ya, salam. Tuh. Oh, tuh. Tuh. Si batu. Halo, Maya. Maya, Maya, engkaulah gadis impian. Halo, Halo Pak Rob, silakan mau bertanya apa Pak Rob? kalau gereja ortodok di Sulawesi Utara ada ya? Sulawesi Utara itu mana Pak? Manado. Oh ada Pak Manado. Nanti Bapak buka aja. Oh ada ya. Paroki Gereja Ortodoks Indonesia di Manado, Bapak googling ada itu. Oh iya. Ya, ada lagi Pak? Yang Pak Wayong itu bukan? Gembalanya ada apa? Di apa? Episkopnya ada di situ ya? Episkop itu cuma satu Pak. Oh cuma satu ya? Ya itu Kalau yang Episkop di Daniel Manado Biantoro. ini, Kalau di sana itu namanya presbiter Pak. oh Romo presbiter Michael ya? Roring. Michael Roring. Oh iya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua. Thank you. Tuh, Apa Hat? Kok panggil-panggil? Bentar, oh tadi aku tuh. lagi ada ngirim hepeng dulu. Nih ke tempatku nggak kau kirim ya. Kau lah. Tuh, romantis sekali manggilnya tuh. Apa Hat? Terus kau bilang, Mesra kali ya. Mesra kali ya. Apa Hat? Tuhan, jadi, Itu Hat. halo, Tuhan beri. Elis Mariana. Halo, Halo. romantis sekali Halo kok tuh. Kak. Halo. Oh tuh, Enggak, dapat kabar biasa kan? dari teman-teman di dapat kabar dari teman-teman di Indonesia, kepala sekolahku waktu SMA monding, jadi kita urunan untuk bikin apa Ini apa namanya karangan ngondek? bunga. Ih, kok bisa? Monding, meninggoy. Oh meninggal innalillahi wa innalillahi rojiun. Innalillahi Kepala rojiun. kenangannya. Iya, turut jadi ini turut apa bersuka namanya? cita ya. Iya, oh ibu ini udah tua banget, udah senang lah dia di sana. Kirain udah sepuh, dapat. udah senang. Ya udah senang karena kan
Karena kan dia Cuman Loh, iya. Enggak, sekarang gini loh. Dia udah dapat bonus. Dia meninggalnya itu udah 100, kalau nggak salah 102 tahun apa 103 tahun gitu loh. Bonus kan? gila, lama kali, penderitaan kali tuh loh. Nah, makanya aku bilang dia sudah senang. Kalau aku dengar-dengar, ini dulu ya, Tunggu, bukan pertanyaanku ya. Udah senang ini maksudnya gimana? Party? Party dong! gosip. Pargoy. Party ini sebelah. Asik. Ini kalau aki-aki di agama samping ya. Kalau meninggal party coy. Lu mati gue party coy gitu. Not gonna do it. Bedtime. Oke, aku tutup dulu lah mic-nya ini ya. Bapaknya udah ngerepet-ngerepet sama anaknya sudah. Udah kena ulti deh. Tuh, Bukan. hati-hati ya tuh. Bukan ngerepet sama anaknya. Dia kan nah enaknya di sini nih tuh gitu. Aku duduk-duduk, anaknya nyuci baju, bapaknya jemur kain. Can I go to bed at 9 o'clock? Kok Buatan bisa now. gitu ya? 8:37. Make it 15 minutes, okay? Okay. Are you finish your laundry? Not yet. Oke. Iya, anaknya yang nyuci baju, ini masukkan ke mesin, bapaknya yang jemur kain. Aku kan tenang gitu. Itulah anaknya di sini. Aku dulu sempet gitu loh mikir ya kan. Nanti punya keluarga bule lah. Tapi setelah aku tengok-tengok bule kalau udah tua jelek nggak jadi. Bule itu pas lagi kecil, muda, ganteng apa udah tua, aduh Tuhan, kelewer-kelewer gak jelas, males aku. Ya kan? Manusia mana waktu tua tuh cantik? Kalau enggak operasi plastik. Enggak. Iya lo tuh. Dulu kan Pasti impianku botak. kan, Ya pasti sama botak. bule. Tapi botaknya seksi, manis manja. Manis manja siapa nih? Imut manis manja, iya bener. Manis manja grup. Eh. Dulu gitu kan kayaknya seru gitu ya punya keluarga Seru. bule gitu. Seru dibilangi. Serunya dalam artian gini lah. Kadang misunderstanding ya. Kita sama-sama misunderstanding apa yang aku maksud. Dia nggak nangkap apa yang dia maksud. Aku nggak nangkap, bertengkar. Ya kan? Masalah teh bebek juga bertengkar, ya kan? Itu berarti Enak keluar gitu. dari mulut kalian itu ayat-ayat mutasabihat ya. Enggak. Ayo tuh. Iya, hanya itu. Makanya aku Karena dulu kalau mikir gitu, enggak lah. Nanti kalau kami berkomunikasi jadi ayat mutasabihat semua udah lah nggak jadi. Yang lucunya kan, kita ya, kayak aku lah gitu ya. Kalau marah itu kan nggak bisa pakai bahasa Inggris, kan harus kita ini dulu ke otak kan, baru kita translate gitu. Cemana lah kalau mereka itu kan nggak pakai otak kan. Lama Orang kan? kalau marah kan emosi ya kan. Emosi. Lesor gitu ya kan. Iya. Langsung leko dia- gini kan, maki-maki yang, "Mak, tol." Kau ya gini udah kau kan dia gini kan, what you talking about, I don't understand katanya gitu. Jadi ketawa sendiri aku, ngapain aku marah-marah sama tembok, dia nggak ngerti gitu loh. Nanti kau kan kalau marah kan, "Woi, jeng." Ya dia nggak ngerti ya kan. Enggak lah, jangan lah, aku nggak sampai begitu, sampai dibilang kayak gini, aku nanti belajar bahasa Indonesia supaya nanti kalau kau ada rahasia nanti aku tahu. Aku pakai bahasa Batak, aku Nggak tahu lagi. Banyak kali persediaan kau ya. belum tahu dia orang Indonesia banyak bahasanya, emang bahasa Indonesia aja. Iya betul juga ya. Iya. Setiap suku lain bahasa, belum kok lagi Lain bahasa bahasa. Sunda ya kan. Dari bahasa Palu Jawa. itu ya kan bilang. Tapi memang bukan ya, most bersuamikan orang bule itu mereka lebih menjunjung tinggi wanita. Berarti kau tiap hari dijunjung ya? Iya, dijunjung walaupun berat ya. Itu Untuk nggak sebagai kayak sharing-sharing, sebelah ya, sharing. nggak kayak agama samping ya, nggak dihargai digebuk gitu ya. Di sini malah aku Malah aku yang diminta- sangar. Malah diminta persaksian pun otaknya setengah dibilang ya. Itu dah kan merendahkan kan.
Merendahkan ya. Otaknya setengah, Iya. kata aku aja tersinggung dahan. Iya, kalau di sini enggak. Mereka tuh istilahnya equal, sama rata gitu, sama posisi, sama derajat di sini. Sejajar. Gitu. Iya, equal. Gitu. Halo, Sharing aja, udah sharing. hilang deh di bawah. Si penatua sampai 07. Nggak capek dia. Terus saja. Tuh, kalau ngangkat galon siapa di sana tuh? Di sini nggak ada pakai galon-galon, super break the limits, Langsung nggak ada. keran Kita air juga udah bisa dari diuji keran, kan? dari Emang keran. kayak keran di Kalau tempat rumah kita. Mm-mm. Terus di sini juga kamu bebas mau memasang filter atau dari keran. Dari keran sendiri aja sudah aman. Jadi kalau mau pakai filter ya lebih aman lagi gitu loh. Kalau kita langsung dari keran. Kalau kita langsung dari keran nggak ada Airnya ini. dari keran bisa langsung diminum. Nah ini aja buat Bisa, cebok bisa. susah pakai batu. Jadi kali nggak ada sediaan air untuk cebok boro-boro diminum. Pakai Kota batu. Morgana. Aduh. Oh itu Begitu. katanya pakai filter TikTok bisa nggak? Boleh, boleh. Jadi Filter TikTok. Jadi cantik dong, semuanya jadi awal. jadi cantik. Jadi cantik filternya. Nanti begitu Iya, ngebuka bisa. ya kan keluar paus, keluar. Iya. Ikan teri. Iya, ikan teri ya kan? Ikan tuna, ikan salah nama. Tahu kau ikan salah nama kau, Tahat? Oh berarti Tahu kecelek kan? oh, salah nama. Enggak. Kau tahu enggak? Kau tahu enggak? Bilang Nggak aja enggak tahu. Baru Nggak kesel. tahu. Tong, kol. Ih, kok ngomong kotor kau? Nah, kan betul kan? Kan betul kan? Kau bilang. Kalau di sini kan bilang ikan salah nama. Wah, stres kayak. Aku sampai mikir. Nggak ada otak. Memang gak ada akal kau ya. Halo Bahar. Halo Bahar. Ada RX King di bawah itu. Pasti bunyinya ngeri kali tuh. Pasti merepet suara knalpotnya. Iya. Berepet. Kalian denger nggak woi TV-nya dia? Aku dulu kalau bilang bahasa Inggris itu ya bahasa SWS. Oh, iya. Kau tahu, iya, kau tahu Hat, kalau udah duduk aku di ruang tamu ini, di meja makan aku duduk ini, kalau ngomong kayak gini, dibesarkannya suara TV. Makanya kan waktu kalau kita ngomong kan aku suka lari ke kamar gitu. Oh, iseng kali dia tuh. Oh, memang iseng. Nanti kalau udah di kamar aku kecil dibuatnya. Gitu. Iya beneran. Makanya suka banget ya. Kan makanya aku bilang masalah teh bebek itu kan. Jadi berantem lah kadang suka gitu. Nanti aku Iyalah berantem kan kalau kau ketawa. ngomong deket dia nggak denger makanya dikencengin. Kalau kau udah senyap kan dia kecil bisa. Denger. Iya, memang kayak gitu, memang agak-agak sengkek-sengkek gitu memang kalau udah ini. Udah opa-opa. Iya. Nggak opa-opa juga. Oh enggak. Bukannya kau dinikahin 6 tahun sama yang 57? Aduh tuh. Masya Allah. Masya Allah. Katanya nge-lag lo. Salam. Emang nge-lag? Enggak kan? Enggak. Oke. Salam Pak. Ada yang mau ditanya? Halo, selamat sore. Salam. Ya, salam. Ada yang mau ditanya? Yang mau ditanyakan sih tidak ini, cuman hanya ini saya ikut-ikuti kakak saja dari itu, gitu. Karena kita dari Kristen juga, dari Katolik. Siap, siap. Tuhan berkati Bang Salvi. Coba kau baca dulu tulisan si Irsat itu tuh.
Hanya di agama Paulus buronan didengarkan buka komal bahas agama. Terus ngapain kau di sini? Berarti kau dengarkan juga kan? Ambos kau ambos, ambos. Itu kan dia lagi ngomongin si Rizik Sihab. Nah, ya juga ya. Dia nggak sadar itu. Imam besar dia tuh. Buronan. Makanya aku suruh kau. Ini lari ke Arab sana sampai dideportasi deh. Ini sampai sini deh. Cuman itu yang kalian dengerin. Iya. Orang ini kadang ya apa Malu, kali lah dong. si Paulus ini. Itulah. Apa salah Paulus? Apa salah Paulus? Paulusnya nyantai-nyantai di surga sana dengan Yesus ya. Di sini Iya. orang kepanasan. Tuh, Rasul Paulus itu sudah ada di Firdaus. Iya, kau di mana? Tanya lah Mamat kau di mana jadi fosil sudah. Hai Obey. Ya, salam Mbak Agatha. Salam. Apa kabar? Silakan mau bertanya apa? Rame banget ya. Kalau berdua ketemu tuh sama Mbak Batu itu. Oke Mbak, saya mau tanya ya. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 7 itu ya. Nah, ketika Rasul Paulus mengalami pertobatan. Jadi di pasal 7 itu berbunyi, maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan. Karena memang mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kemudian saya bandingkan di 2 Korintus 12 ayat 4 ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Nah ini. Dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, jadi 2 nas ini kayaknya ada berkaitan sekali ya. Tetapi Ada konteks. Yang mau Bapak tanya apa? yang saya tanya ini, perkataan yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia itu seperti apa itu? Silakan dibaca Ya, ya. mohon Korintus. pencerahannya ya. Mulai ya. Silakan bacakan yang di Korintus yang Anda sebutkan tadi. 2 Korintus 12 ayat 4 ya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah, ini yang saya garis bawahi, kata-kata yang tidak terkatakan ini, yang tidak boleh diucapkan manusia ini apa maksudnya nih? Ini sangat rahasia sekali ya. 2 Korintus berapa, Pak? 12 ayat 4. Ini kan dia menerima penglihatan. Berbeda dengan pertobatan Rasul Paulus yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang ini tidak ada korelasinya. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan dari Tuhan. Aku tahu seorang dalam Kristus 14 tahun lampau, entah di dalam tubuh atau tidak. Ini Rasul Paulus ya. Sesudah mati ya. Allah yang mengetahuinya. Orang itu diangkat ke langit yang ketiga, surga dari langit yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu ia hendak bermegah. Ini maksudnya adalah karena Rasul Paulus itu sudah terangkat di Firdaus, dia mendengarkan para kerubim itu menyanyikan kidungan kepada Allah. Kidungan kerubim. Oh, jadi 2 ayat ini ya. Iya. Kalau yang di Korintus 12 ini
Paulus sudah di Firdaus gitu ya. Iya, itu setelah dia mati. Sedangkan yang di Kisah Para Rasul ini yang Itu pasal 9 ayat 4 pertobatannya itu dia ya terutama. diutus. Di Kisah Para Yang Rasul keempat 9 itu ia rebah ke tanah dan Gini Pak, kedengaranlah suara Pak, oleh di ya situ ya. itu pertobatan dia, Bapak tadi sudah baca. Disitulah Rasul Paulus itu diutus. Dan dia Iya, belum iya. dibaptis, dan dia belum masuk ke dalam gereja. Dia belum bersekutu dengan murid-muridnya. Setelah itu baru. Iya, iya. Terus yang Korintus 12 ayat 4 itu kata-kata siapa itu yang didengarnya? Itu dia sendiri. Rasul Paulus, Oh, dia Paulus sendiri. sendiri. Iya, jadi Bukan sama seperti, diem dulu Pak, biar mendengar. Jadi sama seperti Markus juga Anda bisa baca ya. Ada seorang yang berpakaian kain lenan, lalu dia lari iya, meninggalkan Yesus. Itu Markus sendiri. Jadi kadang si penulis menuliskan dengan gaya bahasa sebagai orang ketiga di situ. Padahal itu adalah kesaksian tentang dirinya sendiri. Oh iya. Oke. Kemudian yang kedua ya, ini agak sulit dalam pemahaman saya nih. Boleh ya kedua nih. Silakan. Mengenai kematian Lazarus ya. Nah, Lazarus waktu dibangkit itu kan dia mati ya. Kalau menurut pengamatan manusia dia udah mati 4 hari ya. Nah, jadi pertanyaan saya kan kalau sampai sekarang itu kan berarti Lazarus sudah mati 2 kali gitu ya. Berarti dia sudah mengalami kematian yang kedua gitu. Bagaimana ini, Bunda? Rasul Paulus itu memang secara badani dia mati. Pertama itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Makanya Bukan di dalam Lazarusnya. Lukas. Lazarus ya, Bunda. Lazarus. Ini saya lagi menjelaskan Lazarus loh, Pak. Iya. Iya, didengar dulu. Makanya saya bilang dia memang mati 2 kali. Yang pertama itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya Tuhan membangkitkan dia setelah 4 hari mati. Dan dia memberikan kesaksian itu lalu ditulis oleh Rasul Lukas. Itu bisa Anda lihat di dalam Lukas 16. Mulai dari ayat 19. Lalu kematian berikutnya itulah sebenarnya kematian dia yang pertama. Ya, sebab semua manusia ditetapkan mati 1 kali lalu dihakimi. Nah, kenapa Lazarus sepertinya mati 2 kali? Yang pertama itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan yang kedua kalinya dia mati setelah umurnya selesai. Disitulah kematian dia yang pertama. Jadi kalau dikatakan kenapa dia sepertinya 2 kali, ya itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi setelah itu dia dibawa ke Firdaus. Dia itu juga menjadi santo di mana gitu. Dia juga punya gereja, dia mendirikan gereja menjadi santo. Seperti itu Pak Obe. Silakan Pak Obe. Halo. Silakan Pak Obe. Itu kan dia mengalami kematian 2 kali ya. Nah berikutnya mungkin apa dia nggak mengalami lagi kematian yang ketiga gitu. Kematian yang kedua itu kalau menurut secara Lazarus karena dia sudah 2 kali mati, itu adalah kebinasaan Pak. Ya. Mati itu yang dikatakan mati kekal, mati kematian yang kedua itu adalah setelah kita dibangkitkan, lalu dihakimi dan binasa di neraka, itulah kematian kedua. Jadi manusia itu secara duniawi dia mati memang hanya sekali, tetapi berbeda dengan Rasul Lazarus karena dia dibangkitkan setelah mati 4 hari itu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yes. Oke. Ya cukup ya, terima kasih ya. Sama-sama Pak. Bunda. Tuhan berkati. Kak, kisah Lazarus yang miskin, Lazarus Tuhan Yesus kasihi beda Kak. Sama. Lazarus yang mati di Lukas 16 itu Lazarus yang dibangkitkan Yesus. Makanya dia bisa memberikan kesaksian bagaimana di alam Firdaus itu kepada Rasul Lukas. Jangan dibilang beda dong. Kamu kan tidak tahu timelinenya.
Begitu. Makanya kita tahu bagaimana setelah mati, kehidupan setelah mati, yaitu dari kesaksian Lazarus dan Tuhan Yesus sendiri. Halo Cecil. Jangan-jangan Lazarus diserupakan. Nggak ada, Bang. Kau dengar ta? Aku sudah di kamar ini. Nggak ada kedengaran suara TV-nya besar kan? Memang ya Bapak itu ya. Padahal jarak dari kamar ke ruang tamu tuh nggak jauh. Salam kakak. Salam Bang Raja. Shalom. Salam Bang Raja. Mau nanya kak, Boleh. memangnya ada nabi di luar Israel kak? Ada? Itu setahu saya nggak ada lagi di Alkitab kita itu. Lalu Abraham itu memang orang Israel. Jangan botol dong. Tuh kan? Yo, Tahu aja nggak tertarik. Ada lah. mana Tahu kau. mana buktinya yo? Israel itu kan cucunya si Abraham. Masa kau bilang si Abraham itu orang Israel? Iyalah orang Israel, namanya juga cucunya. Apa lagi? Oke, satu itu Abraham itu orang Aramaik ya. Mana ada orang Aramaik, Pak? Makanya aku bingung Apalagi bilangnya kau Abraham orang Aram mana ada. Kau baca dulu, dia orang Urkasdim tuh. Banyak kali cerita. Dia nanya langsung Dia jawab. ngegas. Iya. Orang kalau bertanya itu dengan ketidaktahuan, jangan nanya tuh sok-sokan. Lu kalau sok-sokan, lu Iya. karung kau sendiri. Datang aku nanti ku tanya kau. Ya kali ceritanya. Banyak cengkunek ya. Iya. Ya tuh. Iya, Hat. Kadang ya orang bertanya itu bebal gitu loh. Makanya dibilang dengarkan dulu jawaban. Setelah itu baru kalau memang Kan nggak biasa cocok gitu orang ditanya. Batak itu si Panggaron semuanya. Iya. Panggaron kau. Udah tua si Panggaron Panggaron. kau. Naik Nah, aja. ada lagi bilang Abraham orang Ibrani. Amang. Orang Citayam dia. Mau apa lo? Orang Lagu Buti, orang Lagu Buti. Apa itu? Tadi di Tarutung, Lagu Buti itu daerah Batak sana lah. Salah pula nanti aku bilang orang Tarutung. Itu. Abraham orang zaman dulu. Itu paling Iya orang zaman dulu. benar ya? Itu paling tepat itu. Paling aman orang jadul. Aduh. Tuh. Hai Abang De. Lagu Abang De, ngopi pula dia Abang De. Ini kayaknya ke tepicit ini. Terus dia keluar. Oh iya, benar keluar. Karena sudah ngopi gitu berarti dia sudah terpicit. Kok picit-picit dia. Ada aja. Udah kayak tertindih, sudah kayak kutu ya. Abraham itu bukannya presiden Amerika, iya itu Abraham Lincoln, Bang. Yang dikira orang ini yang kita nggak tahu ilmu pengetahuan umum. Iya. Hat. Ini ada si Aisyah Abraham orang Ibrani, baca Kejadian 14 ayat 13. Hajar tah. Males lah. Kok mereka pula yang tahu ya? Cak aku buka dulu lah. Baca lah. Kalau apa nanti ku tokokkan kau nanti. Toko itu apa? Mami toko. Itu apa namanya, curahan kasih sayang itu. Di toko itu tanda kasih sayang kita. Di Martil. Emang hiu Martil. Digetok. Oke.
sembako bat. Manggilnya Halo. bukan batu. Halo Pak Andre. Ya, shalom Kak. Oh. Kak, izin bertanya ya Kak. Boleh ya? Boleh. Waktu itu kayaknya aku pernah sempat naik ke room Kakak tentang membahas soal bahasa roh. Tapi waktu itu kayaknya sempat keputus ya. Ini aku cukup bertanya aja ya Kak, dengan ketidaktahuan aku ya. Jadi waktu itu sempat ada satu statement dari satu pendeta yang dimana tanda awal dipenuhi Roh Kudus itu adalah dengan berbahasa roh. Nah, itu gimana tanggapan Kakak? Terima kasih. Dalilnya? Ketika di hari Pentakosta, Kak. Coba baca. Sebentar. Itu di 1 Korintus kalau nggak salah yang dimana ketika murid-murid Tuhan Yesus berdoa di loteng, di kamar loteng, tiba-tiba turunlah api dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, statementnya tadi? Kalau misalnya tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Gimana Kak menurut Kakak? Berarti murid Yesus itu sebelum hari Pentakosta? Gimana Kak? Maaf. Statementnya tadi coba ulangi lagi. Oh, tanda awal orang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah dengan berbahasa roh. Oke. Lalu bagaimana dengan para rasul itu? Ketika turun nyala api itu, Pertanyaan saya, apakah para rasul itu baru dipenuhi Roh Kudus? Baru dipenuhi Roh Kudus ketika hari Pentakosta. Jadi sebelumnya tidak dipenuhi Roh Kudus. nah itu dia aku kurang tahu Kak. Makanya aku bertanya Kak, gimana Kak menurut Kakak? Jadi statement itu tidak benar. Kenapa murid-murid itu diberikan karunia berbahasa roh? Karena disitulah awal mula gereja itu berdiri. Dan murid-murid itu harus menginjili ke seluruh bangsa. Seperti yang dimandatkan oleh Tuhan Yesus kepada 11 murid. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bagaimana cara memuridkan orang yang di luar bangsa Israel kalau mereka tidak bisa berbahasa yang di luar dari bangsa Israel? Oke. Jadi bukan berbahasa roh tanda orang percaya, bukan. Justru bahasa roh itu dimampukan, berbahasa roh itu diberikan kepada rasul untuk dimampukan dalam penginjilan keluar dari Yerusalem. Oke. Bahasa roh itu seperti apa? Coba kamu baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat dari ayat 7-nya. Gimana Kak? Maaf, Kisah Para Rasul? 2. Kamu biar kamu tahu bahasa roh itu seperti apa. Bahasa apa sih? Baca ayat 7 dari Kisah Para Rasul 2. Bentar ya Kak. Oh, dia kejeda. Tuh, kok kena ini tuh. Tuh. Nggak tahu aku siapa yang repot aku. Katanya dari Untung tanganku cepet kan? Iya, makanya aku kok turun tadi. Kalau turunin biarkan ya. kau lama udah kena ban kau itu. Makanya aku heran tadi. Aku masih mau buka HP yang satu lagi. Ternyata aku lihat kok ada ada woro-woro gitu loh. Bisa baca Alkitab nggak tuh? Ini Bapak ini nggak Bisa. punya. Bisa. Kisah Para Ini udah Rasul 2 bukain. tuh. Kisah Jadi, Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 Dari ayat 7 aja tuh. Kisah Para Rasul 2 ayat 7. Dari ayat 7 sampai ayat 11. mereka agak ke-mute nih kalau aku switch Alkitab ya. Ya, dengarkan aja, Pak. Oke Kak. Sorry. Kisah Para Rasul. Mana sih Se. Sabarlah tuh. Ngapain buru-buru dicium? Orang antri itu nggak kemana-mana kok batu. Kisah Para Rasul berapa? 2 dari ayat 7 2 sampai 11. ayat 7. Oke. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea,
dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Oke, Allah. thank you. Kita itu orang Elam, Partia, mendengar mereka siapa? Para rasul yang kepenuhan roh itu dengan cara berbahasa dengan bahasa kita. Gitu. Oke. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa bangsa lain. Karena tujuannya untuk menginjili. Makanya dikatakan bahasa roh itu untuk membangun gereja. Bukan buat ngetok-ngetok bangunan fisik kayak gedung ya. Membangun gereja artinya membentuk struktural gereja yang terdiri dari organisme. Ada manusia-manusianya di situ. Gitu. Jadi ketika rasul itu misalnya dia ke daerah Arab, ya, Rasul Paulus sudah ngomong, "Ahlan wa sahlan. Ente apa kabar?" Gitu. Itu bahasa roh itu, kemampuan berbahasa roh itu, kemampuan berbahasa Arab, ya. Assalamualaikum ya ahti. Nah, udah gitu Rasul Paulus. Masya Allah. Gitu, Bang. Oke. Satu lagi Kak, boleh nanya ya Kak? Boleh. Berarti kan ibarat kata berarti itu satu karunia yang diberikan Tuhan untuk mereka dimampukan untuk mereka berbahasa di daerah. Supaya bisa menginjili. Jadi kalau kau di Indonesia, jangan kau bahasa Thailand. Lai tong tong tarang tong tong. Nggak ngerti orang Indonesia kau pakai bahasa Thailand. Hanya untuk keluar. Gitu. Nah, kalau untuk saat ini kan kayaknya ini tanpa menjudge gereja-gereja bahkan ajaran-ajaran kita nggak bawa denom Bang di sini. Ya, maksudku berarti apakah memang yang terjadi saat ini di gereja-gereja yang ketika orang berbahasa roh itu yang sebenarnya ya aku nggak bisa menjudge itu tidak punya arti atau makna ya, tapi apakah memang itu dibenarkan atau gimana tuh Kak? Tidak, itu dulu pernah di Amerika. Peristiwa Azusa Street itu orang-orang yang kesurupan. Nah itulah sekarang itu dulu sudah pernah ada sebelum ada gereja-gereja yang di Indonesia ini, itu dari barat sana itu. Jadi tau nggak? Itu mulanya gini. Jadi ada seorang dukun ini masuk Kristen. Nah dia masih menggunakan bahasa-bahasa setan karena dukun ini kan berinteraksi dengan arwah-arwah kegelapan. Nah itu dia udah masuk Kristen, nggak tobat-tobat, malah disebarin. Indonesia jadi korbannya. Semua gereja yang tidak mengenal iman yang apostolik tertipu. Ini sudah lama di anatema gereja. Gitu. Jadi dulunya itu seperti itu, penyembah-penyembah setan itu, dukun-dukun itu, itulah yang ketika mereka percaya kepada Kristus tapi mereka belum move on. Nah itu terus diajarkan jadi imam, ya jadilah sekarang ini gitu. Nggak ada di sini buat hoax, makanya belajar sejarah Kristen sayang. Sebelum ini juga Bang, kamu baca di dalam 1 Korintus 14, ini juga udah ada kasusnya di zamannya Rasul Paulus. Ini tertulis jelas, ya. Bahkan Rasul Paulus itu menyindir orang-orang penyembah berhala. Dulu nama Dewi apa ya yang paling kuat di Yunani sana, di Korintus sana ya. Ada ya. Artemis, ya. Mereka itu penyembah roh-roh gitu itu, setan-setan itu. Makanya kalau kamu baca 1 Korintus 14, Rasul Paulus itu menghardik mereka ya. Ucapanmu itu sia-sia di udara. Apa yang kamu katakan itu seperti gong bunyinya yang tidak memiliki arti. Ini coba kita baca tuh bisa baca tuh. 1 Korintus 14 tuh, baca dulu tuh. Maaf ya tuh, nggak apa-apa ya melayani Tuhan ya tuh ya. Nggak apa-apa. 1 Korintus libur berapa? Kan tuh, udah Libur, surat izin besok sakit libur. kan. Nah, tadi kerja, besok libur.
Nggak bisa juga tuh, lumayan uangnya tuh. Satu jamnya aja udah 300.000 tuh. Satu Korintus berapa tuh? Kita mulai dari ayat berapa ya? Namun siapa yang berbicara? Dari 3. 1 Korintus 3 ayat 14 ayat 3. 14 ayat 3. Oh, 14 ayat 3. Ocai. Tolongnya. 14 ayat 3, satu aja. Enggak lah, sampai ke bawah itu, panjang itu. Sampai bawah. panjang kali, sampai 40. Sampai bawah. Oke lah. Udah baca lah, Sampai nanti kalau kau capek bilang ya. Oke. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Oke, Tetapi aku lebih jelasin dulu ya. Oke, aku jelasin dulu. Siapa yang bernubuat, dia berbicara kepada manusia. Nah, itu tadi. Rasul tadi yang dia belum pernah ke Thailand, bisa bahasa Thailand, itu untuk membangun gereja. Tetapi siapa yang berkata dalam roh, dia untuk dirinya sendiri. Sebab di ayat 1 dan 2 dikatakan apa? Dia tidak berbicara kepada manusia, tetapi rohnya berbicara kepada Allah. Makanya ada orang berdoa dalam hati. Itu berbahasa roh. Siapa yang berbicara dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. Aku mau supaya kamu berbicara dalam bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Jangan kamu itu berbicara hanya kepada Allah saja. Berbahasa hanya kepada Allah saja. Tapi kamu juga harus bernubuat, katanya. Nah, mana dia? Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada berbicara dalam bahasa roh, kecuali kalau orang itu menafsirkan hingga jemaat dapat dibangun. Gitu ya. Jadi saudara-saudara, jika aku kepadamu dan berbicara dalam bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Nggak guna. Nggak guna karena untuk diri sendiri. Kita yang roh kita berbahasa kepada Allah saja. Itu tidak membangun jemaat, tetapi diri sendiri. Ya, jika aku berbicara kepadamu dengan penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuatan atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apa yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri mengeluarkan bunyi yang tidak jelas, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berbicara dalam bahasa lidah, itu yang bahasa aneh tadi nih orang-orang Korintus, ya. Jika kamu tidak mempergunakan kata yang dipahami, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Sebab apa yang kamu katakan sia-sia di udara.